Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Arafi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu laptop keluaran dari Asus, yaitu Asus N43s. Jadi Asus ini keluar sekitar rentang tahun 2011 hingga 2012 teman-temannya. Jadi waktu itu ini termasuk bagus di kelasnya, yaitu kelas mid range di generasi kedua ini Intelnya. Jadi Intelnya ini, prosesornya ini menggunakan Intel Core i7 2630QM. Nah teman-teman, pasti teman-teman agak asing yang mendengarnya QM. Jadi dulu tuh seri Q ditambah dengan M, performanya tuh sudah bagus, mirip-mirip seperti generasi H pada sekarang ini ya teman-teman. Jadi QM ini di generasi yang sekarang sudah tidak ada lagi, digantikan dengan H belakangnya atau enggak F. Jadi ya itu yang high performance lah gitu di kelasnya, karena di kelasnya ini kalau yang biasa aja generasi 2 itu bertuliskan M, belakangnya M aja gitu, jadi mobile artinya. QM itu ya performance di perangkat mobile lah gitu intinya teman-teman. Jadi untuk di sini VGA nya dia menggunakan NVIDIA GT 540M. Nah dengan memori 2 GB untuk VGA-nya. Nah, untuk RAM dari laptop ini sendiri itu berkapasitas 4 GB ya, teman-teman. Jadi termasuk kecil di zamannya walaupun ini prosesornya kencang gitu. Dengan bawaan harddisk 940 GB, tapi di sini sudah di-replace menjadi 500 GB. Kalau teman-teman pengen ganti, itu teman-teman bisa pakai yang slim, bisa pakai yang tebal sih. Nah, jadi setelah itu karena di situnya lumayan tebal untuk bagian cangkang harddisknya gitu. Nah teman-teman juga bisa ganti ke SSD. Untuk SSD insya Allah selagi itu portnya 2,5 inch, tipenya SATA 3 bisa masuk gitu di laptop ini. Nah laptop ini tuh memiliki 2 speaker ya teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini dia ada kiri, ada juga kanan. Jadi suaranya tuh stereo, ada 2, udah bagus nih. Dengan dia menyematkan namanya teknologi di sini audio by Bang Enfusion Ice Power. Sini tulisannya teman-teman. Nah, lalu dia dari segi bentang layar ya teman-teman. Di sini dia memakai bentang layar 14 inch dengan resolusi HD aja 1366x768. Jadi dia belum IPS, belum Full HD, dan juga layarnya belum anti glare. Jadi kalau misalnya dilihat di sini ada pantulan cahaya atau ada tangan-tangan saya, ya ini karena jenis layarnya gitu teman-teman. Jadi ya kalau mengharapkan jernih atau gimana nya ya pakai monitor eksternal aja lah gitu sementara. Jadi kita manfaatin mesinnya aja. Tapi kalau misalnya masih cocok, masih bisa pakai ya nggak usah. Terus pada zamannya ini juga dia masih banyak yang menyematkan seperti teknologi switch on off on kamera ya teman-teman. Jadi gini, nah bisa ke kiri off, bisa ke kanan on. Kalau sekarang kan jarang yang pakai ini teman-teman. Jadi kalau misalnya mau lebih ini privacy, ditutup pakai lem tuh di sini, lem kertas atau apa gitu. Nah, kalau ini enak, sudah ada dari sananya automatically-nya sudah ada. Oke, langsung kita lihat mungkin di bagian dari sisi depan ada apa aja. Jadi di sini ada keyboard ya teman-teman. Jadi di sini ada keyboard. Keyboardnya ini menurut saya karakter pengetikannya itu dibanding HP ya, lebih jujur saya ini agak keras ya. Kalau HP itu lebih empuk dan dia lebih klop gitu rasanya. Kalau ini tuh dia masih agak membal dikit. Saya nggak tahu ini karena ada faktor pemakaian atau emang dari sananya pas barunya juga begitu, karena ini kan sudah faktor pemakaian juga ya teman-teman. Terus untuk kursornya, untuk feel kursornya itu menurut saya di sininya agak keras tombolnya. Tombol keteknya itu kurang agak dalam feel gitu. Kalau HP kan agak dalam ya teman-teman. Terus kalau untuk ininya saya nggak ada problem, dia nggak terlalu licin dan nggak terlalu kasar juga, jadi masih enak lah gitu ya. Dan ini juga dia sudah pemakaian berapa tahun ini, dia masih awet aja teman-teman. Jadi belum ada bekas kayak sidik ataupun minyak gitu di tengahnya. Biasanya kan bentuk kayak kolam gitu ya teman-teman, gambar kolam karena sering pemakaian gitu kan. Jadi di sini masih aman, masih mulus. Terus untuk engselnya, ini engsel yang seperti ini tuh lebih bagus biasanya teman-teman ya, dibanding engsel yang biasanya itu nyatu sama body sampai sini gitu. Tapi ini kalau misalnya ada masalah di bodinya itu ketikutan biasanya ngangkat. Kalau seperti ini tuh dia enggak, karena dia langsung ke bawah gitu.
Nah, biasanya lebih awet kalau untuk jangka waktu panjang, makanya ini masih bagus. Terus kalau dari segi belakangnya ya, teman-teman. Kalau dari segi bahan belakangnya itu dia semacam metal ya, tapi plastik sih sebenarnya. Tuh, cuman motifnya kayak metal gitu. Nah, ini menurut saya dari segi kualitasnya ya lumayan bagus sih ya. Plastiknya tuh nggak terlalu murah kelihatannya, tapi juga nggak terlalu kelihatan solid banget, tapi ya standar lah teman-teman. Terus di sini ada kayak garis antenanya teman-teman nih, ada garis antenanya. Nah, biasanya lebih bagus sih kalau garis antenanya dibuat model ini. Terus kalau dari belakangnya di sini port-portnya itu ada ini ya teman-teman. Di sini ada port VGA ya. Terus di sini ada port buat charger DC in. Lalu di sini ada buat locknya. Nah, tentunya di sini ada baterai. Jadi baterainya ini ya tentunya masih banyak yang cepat pasang pada era generasi ini, tahun ini ya teman-teman, masih jarang yang baterai tanam. Oke, langsung aja kita beranjak ke belakang kalian. Jadi di sini ada tempat buat ganti RAM. Jadi RAM-nya ini DDR3 1333 MHz dual channel. Jadi teman-teman bisa ngupgrade secara dual channel ini ya RAM-nya. Dan laptop-laptop zaman dulu tuh nggak ini sih ya, nggak pelit itu. Yang kalau laptop-laptop zaman sekarang kan biasanya udah disolder satu dan satu lagi bisa diganti. Nah, itu sebenarnya ya bagus sih karena dia bisa menimbulkan efek laptop menjadi lebih tipis, lebih simple, lebih thin lah gitu. Kalau laptop segini kan dia bisa ganti dual channel ya, konsekuensinya lebih tebal nih. Coba aja lihat ketebalannya berapa nih. Kalau dipegang juga jauh lebih berat ya teman-teman. Terus di bawahnya ini ada buat ganti hard disk. Jadi di dalamnya ini buat ganti hard disk saja. Di bagian sininya ini ya teman-teman. Nah, hard disknya di sini. Terus nanti kalau misalnya teman-teman pengen buka, itu jangan lupa, misalnya gampang mau buka harddisknya gitu. Ini tinggal copot. Di sini kayak ada perekat buat di bawahnya, alasnya gitu. Ini copot juga, dipletekin aja nggak apa-apa. Nah, tapi nanti kalau misalnya kurang lekat, dipakai double tip aja biar lebih lekat. Itu teman-teman ya. Terus di bagian sini ada DVD room ya teman-teman. Nah, tentunya masih ada DVD room, cuman kalau zaman sekarang sudah kurang terpakai lagi. Terus di sini ada USB 3.0, USB 2.0. Lalu di bagian sisi kiri di sini ada USB 2.0 2 buah. Lalu ada jack audionya. Nah, ini kita nggak usah perlu pakai beli speaker lagi teman-teman, karena di sini dari built-innya sudah dikasih nih terpisah. Jadi ada yang buat dengerin musik aja, ada yang buat pakai mic aja gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau rekaman atau apa lebih simple. Terus di sini ada port HDMI RJ45 sama di sini buat pengeluaran angin sirkulasinya. Gede banget nih teman-teman, masih bagus nih, masih mulus nih. Saya salut nih buat ini ownernya. Terus di sini ada switch buat wifi juga teman-teman. Nah, kalau misalnya wifi teman-teman nggak mau nyala atau ngambek gitu, lihat dulu dari switchnya teman-teman. Kalau switchnya belum di onin lah ya iya, jadi nggak bisa nyala. Terus di sini ada buat SD card reader, biasanya dipakai buat dari kamera mindahin foto atau video gitu. Masih kepake kalau sampai sekarang, dan yang masih ukuran besar jadi nggak perlu pakai converter lagi. Oke, ini segitu aja untuk review bagian bodinya. Terus langsung aja kita nyalain aja ya, nyalain. Nah, jadi di sini ada indikator ya teman-teman. Jadi di kiri sendiri ini ada indikator buat kalau dia nyala. Lalu di kedua ini ada indikator baterai. Lalu di sini ada indikator hard disk. Lalu di sini ada indikator buat jaringan wifi. Cuman yang agak kurang sebenarnya, feel-nya itu kurang, biar dia jadi lega tuh ini aja teman-teman. Jadi kalau misalnya tangan di sini kadang agak terlalu dekat ke keyboard gitu ya. Kalau laptop zaman sekarang biasanya dia sudah agak jauh dari jarak dari sini ke sini. Ya memang sih bukan minus juga sih, di zamannya masih kurang begitu aerodinamis, tapi kalau laptop zaman sekarang sudah aerodinamis. Oke, langsung aja kita lihat. Jadi di sini untuk OS-nya dia pakai ini ya, Windows 7 teman-teman. Cara bawaan dia Windows 7. Lalu sekarang juga masih Windows 7, belum di-upgrade ke Windows 10. Nah,
kita lihat di sini. Jadi untuk tampaknya dari suaranya juga lumayan, dia karakternya itu agak ini teman-teman, agak nyaring karakter suaranya. Terus dilihat dari bentuk kontras cahayanya, dia karakternya lebih ke menonjol ke warna. Asus lebih ke warna. Kalau misalnya di HP dia warnanya mungkin agak kurang terlihat terlalu menonjol, tapi dari segi brightness dia bisa lebih nge-up gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu teman-teman. Cuman kalau misalnya teman-teman punya tanggapan yang berbeda, boleh tulis di kolom komentar. Nah, terus misalnya kita buka ya teman-teman di sini Task Manager. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Jadi RAM bawaannya tuh 4 GB, mungkin terhalang oleh pantulan ya. Ya mungkin saya nggak terlalu banyak tunjukin deh di sini. Jadi RAM 4 GB, teman-teman bisa up lah, nanti bisa 16 GB juga masih sanggup kayaknya nih laptop. Soalnya dia i7 juga. Biasanya core banyak ditambah bisa banyak yang di ini. Karena ini basisnya i7 juga, jadi core yang dimiliki itu banyak. Jadi kalau misalnya kita mau multitasking apa-apa itu lebih bagus. Mungkin kalau dibandingin dengan i3 generasi sekarang ya lebih menang i3 generasi sekarang yang udah generasi 11 gitu atau generasi 10. Tapi kalau buat multi core tetap tambah banyak core-nya itu tambah lebih bagus teman-teman. Itu mungkin di single core-nya aja core-nya kenceng. Dan ini kalau misalnya tambah core banyak itu ya tambah bagus kalau misalnya multitasking gitu teman-teman. Kalau untuk Photoshop atau editing dia sudah mampu juga. Untuk yang di tahun-tahun sekarang dia masih mampu, karena dia juga kan VGA-nya pakai yang enggak dedicated juga ya teman-teman. Jadi dia pakai GeForce GT 540M dengan 2 GB. Itu kalau menurut saya cukup aja sih buat Photoshop, edit ringan itu cukup, asalkan jangan dikasih render yang mungkin 4K kualitasnya mungkin yang agak kesiksa teman-teman. Karena di laptop generasi kedua ini dia terkenal dengan panasan ya teman-teman. Jadi gampang dia bisa overheat atau gimana. Nah, solusinya teman-teman dari misalnya udah ketika pemakaian sering gitu, jangka waktu sekitar 1 tahun atau 2 tahun, itu diganti thermal paste-nya aja teman-teman. Nah, diganti thermal paste-nya dengan kualitas yang bagus gitu. Kalau misalnya dengan kualitasnya bagus, insya Allah laptop teman-teman walaupun dipakai device atau apa bisa mereduksi si overheatnya. Walaupun prosesor ini panas terkenalnya, dia kan QM ya teman-teman ya. Nggak yang seri Q aja, yang seri M nya aja sudah lumayan panas. Karena dulu saya pernah punya juga yang generasi 3 kalau saya, cuman masih sama arsitekturnya generasi 2 ke 3 lah kurang lebih. Mulai agak beda di generasi keempat karena dia sudah memakai teknologi yang namanya hemat daya gitu. Dan seri belakangnya dia seri 4 hingga ke seri berapa tuh dia masih mempertahankan seri bahkan sampai generasi 10 masih ada nya gitu. Jadi ya gitu deh, kalau kita pentingin performance pasti ada yang dikorbanin, tapi kalau kita menghemat daya mungkin ada yang korbanin. Cuman di generasi yang ke sekarang itu sudah mulai pabrikan itu menyimbangkan antara performa dan hemat daya, jadi nggak ada yang terreduksi dua-duanya gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman review dari saya. Kalau misal ditanya laptop ini cocok buat siapa, laptop ini cocok buat teman-teman yang mungkin mau nyoba-nyoba ngoding gitu. Ini juga cocok teman-teman, karena apa ya, ngoding yang dibutuhkan. Misalnya ngodingnya itu website gitu ya, ini masih cukup. Paling rame aja nanti ditambah. Kalau buat ngoding saran saya ya 8 GB lah gitu. Cuman untuk kualitas layar ya, kalau misalnya teman-teman ngodingnya itu buat di Android atau misalnya dicocokin juga misalnya kadang-kadang desain UX itu, nah itu buat aja pakai monitor eksternal nanti di extend gitu. Karena untuk akurasi warna kadang ngaruh juga, apalagi kadang aja yang full HD itu akurasi warnanya belum tentu bagus itu, karena kan dia ada yang juga nggak 100% sRGB color gamut ya gitu. Jadi ya teman-teman cari monitor eksternal aja. Oke, mungkin sekian video dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.